شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Hadirin sekalian, siswa-siswi Arkan Islamic School yang Mister cintai dan banggakan, Masaul Khair ya, Masaul Khair. Gimana nih puasanya? Udah ada yang bolong-bolong belum? Mudah-mudahan belum ada yang bolong ya. Semoga bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan amalan-amalan ibadah kita, termasuk puasa kita di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Semoga semua yang kita kerjakan, semua yang kita amalkan lillahi ta'ala bisa menjadi pahala dan penghapus dosa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. By the way, di bulan Ramadan ini ya, alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Mister nggak berhenti bersyukur karena sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan banyak umatnya di bulan Ramadan. Maka Mister mengajak seluruh siswa-siswi Arkan Islamic School yang Mister cintai dan banggakan agar ikut bersyukur, ikut berbahagia dengan dipertemukannya dengan bulan Ramadan yang bulan penuh berkah dan ampunan ini. Hadirin siswa-siswi Arkan Islamic School yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak sih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait bulan Ramadan. Pernah bersabda terkait orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan, akan diampunkan dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Bayangkan adik-adik, siapa sih yang gak mau dosa-dosanya itu diampuni? Siapa sih yang gak mau dosa-dosanya itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita semua, ya, kita semua pasti ingin dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita pasti pernah melakukan dosa. Ya, pastilah kita ingin dosa-dosa yang kita telah lakukan di masa lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri untuk salat apa? Salat tarawih, salat tahajud di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ya, jadi dengan kita melakukan puasa di bulan Ramadan, dengan kita melakukan sholat tarawih, sholat tahajud di bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Masya Allah. Ini sungguh nikmat yang luar biasa. Adik-adik, siswa-siswi Arkan Islamic School yang Mister cintai dan banggakan. Tahu nggak, di bulan Ramadan itu, ya, kita sebagai umat Muslim tidak hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan makan dan minum. Kita di bulan Ramadan berpuasa itu tidak hanya menahan makan dan minum. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu kita yang lainnya. Ya, kita diperintahkan untuk menahan hawa nafsu lainnya di bulan Ramadan. Ketika kita sedang berpuasa, ya, ketika kita sedang menahan lapar dan menahan haus,
kita juga diperintahkan untuk menahan, contohnya amarah, ya. Kita tidak boleh sedikit-sedikit marah di bulan Ramadan, ya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan banyak dari umatnya, ya, yang berpuasa Ramadan, menahan lapar dan haus, tapi ia tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Rubba sa'imin," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "hadzuhu min siyamihi al-ju'i wal 'atash." Ya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan hausnya saja. Ini sungguh miris adik-adik. Kita berpuasa menahan lapar, menahan haus dari pagi hingga petang, hingga sore hari menjelang maghrib. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini, agar kita dengan puasa yang kita jalankan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu adik-adik yang Mister cintai dan banggakan, mari kita juga menahan hawa nafsu lainnya. Ya, contohnya amarah. Mari kita menjaga amarah. Jangan sedikit-sedikit kita marah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhab." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata-kata kotor dan janganlah kalian bertindak bodoh. Kenapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada salah seorang yang mencela atau mengganggu kalian, ya, hendaknya kalian mengucapkan kepada orang tersebut, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Karena di dalam puasa seseorang, ia dilarang untuk berkata-kata kotor dan bertindak bodoh. Dan tahu nggak adik-adik semua, yang menjadikan kita, ya, yang menjadikan kita berkata-kata kotor atau bertindak bodoh, itu biasanya adalah ketika kita meluapkan amarah kita. Ketika kita sedang marah dan kita luapkan itu amarah kita. Pasti adik-adik di rumah pernah, ya, ketika minta sesuatu ke orang tua, kemudian tidak diberikan oleh orang tua, kemudian seketika itu ngambek misalnya, ya, berdiam diri di kamar, atau misalnya menendang kursi, menendang meja, naudzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai adik-adik seperti ini, ya. Nah, inilah adalah tindakan-tindakan bodoh yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berpuasa, ya. Ngapain diam diri di kamar misalnya, atau ngapain menendang kursi, menendang meja? Ini tindakan bodoh, ya. Maka ya sehendaknya kita bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa, kita tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti ini. Ya, itulah mengapa kita juga diharuskan untuk menahan hawa nafsu kita, contohnya amarah kita. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu bercerita bahwasannya ketika sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ausini." Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ada seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta wasiat. Ausini, kata orang tersebut, "Ya Rasulullah, berilah kepadaku wasiat." Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "La taghdab." Janganlah kamu marah. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta wasiat oleh seseorang, ya, Rasulullah hanya mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah. Kemudian orang yang meminta wasiat ini masih merasa kurang atas wasiat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang bertanya kembali, meminta kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Kata orang tersebut, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat."
Maka apa kata Rasulullah? La taghdab. Janganlah kamu marah. Sampai berulang ketiga kali Rasulullah tetap menjawab la taghdab. Janganlah kamu marah. Maka dari sini kita bisa melihat ya betapa dilarangnya kita untuk meluapkan amarah kita. Bahkan Rasulullah SAW mengulangi sampai 3 kali ya untuk wasiatnya kepada orang tersebut. Janganlah kamu marah, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Di riwayat yang lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ya Rasulullah, ma yubaiduni min ghadabillahi azza wa jal. Wahai Rasulullah SAW, apakah atau apa sebuah amalan yang ketika aku mengerjakan amalan tersebut, aku bisa terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, la taghdab. Janganlah kamu marah. Jadi ketika kita menahan luapan amarah kita, insya Allah kita akan dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi amalan yang menjadikan kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Janganlah kita marah, atau kita harus menahan amarah kita. Jangan sampai kita meluapkan amarah kita. Adik-adik ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Mister cintai dan banggakan. Dalam sebuah riwayat yang lain, sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk ditunjukkan kepada suatu amalan yang ketika dikerjakan itu bisa menuntunnya ke surga, itu bisa menjadikannya masuk ke surga. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ia meminta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang ketika aku mengerjakan amalan tersebut, aku bisa masuk ke surga. Maka apa kata Rasulullah SAW? Menjawab ya permintaan atau pertanyaan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Kata Rasulullah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Masya Allah. Dengan kita menahan amarah, kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Dengan kita menahan untuk meluapkan amarah ketika misalnya diganggu oleh teman, ketika misalnya dicela oleh teman, kita menahan amarah kita tidak meluapkan amarah kita bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Pastilah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ingin sekali dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, adik-adik sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menahan amarah kita, menahan untuk meluapkan amarah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, khususnya ketika kita sedang berpuasa. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kiat, 5 cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama agar kita bisa menahan amarah kita, agar kita bisa menahan untuk tidak meluapkan amarah kita. Apa 5 cara tersebut? Apa 5 kiat tersebut? Insya Allah Mister akan bagikan kepada kalian ya, agar kita sama-sama bisa menahan amarah kita, bisa menahan untuk tidak meluapkan amarah kita. Kata para ulama, 5 cara ini yang pertama adalah membaca ta'awudz. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita sedang marah. Diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sulaiman bin Surad. Kata beliau, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW. Beliau pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Wa rajulani yastabban. Kemudian ketika sedang duduk bersama Rasulullah, ada 2 orang yang saling mencela, saling bertengkar, yastabban, ya. 2 orang tersebut di depan Rasulullah SAW saling mencela, saling bertengkar. Bahkan salah seorang di antara mereka, di antara 2 orang itu, ihmarra wajhuhu, merah wajahnya saking marahnya, ya. Kemudian urat-uratnya tegang saking marahnya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW kepada Sulaiman bin Surad, ia mengatakan, inni la'a'lamu kalimatan lau qalahu dhahaba anhu ma yajib. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, mengetahui
ya, sebuah ucapan, sebuah perkataan yang ketika perkataan ini, ucapan ini diucapkan oleh orang yang sedang marah tadi, ya, insya Allah marahnya akan hilang, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ucapan tersebut ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, ucapan tersebut adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insya Allah setelah melakukan atau setelah mengucapkan ucapan tersebut, ya, ta'awudz tersebut, insya Allah, ya, marah tersebut akan hilang. Amarah yang tadinya ingin diluapkan akan hilang. Itulah cara pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian cara yang kedua, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk meluapkan amarah, untuk tidak meluapkan amarah, menahan amarah kita, yaitu ialah jangan banyak bicara. Yakni ketika kita sedang marah, ya, ketika kita sedang ingin meluapkan amarah kita, kita dilarang untuk banyak bicara. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Idza ghadiba ahadukum falyasmut. Jika di antara kalian ada yang sedang marah, maka diamlah, kata Rasulullah. Diam, kata Rasulullah. Jangan banyak bicara. Karena kalau kita sedang marah, kemudian kita banyak bicara, ditakutkan apa? Keluar kata-kata kotor, ya, keluar kata-kata yang menyakiti orang lain, ya, dan kata-kata yang tidak dikehendaki. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita marah, kita diperintahkan untuk diam. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adik-adikku, siswa-siswi Arkan Islamic School yang Mister cintai dan banggakan. Cara ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Berganti posisi. Ya, kita diharuskan untuk berganti posisi untuk bisa menahan amarah kita. Maksudnya gimana, Mister? Maksudnya gimana, Ustadz? Ketika kita marah berganti posisi itu maksudnya seperti apa? Dari Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW, ia meriwayatkan sebuah hadis, ya. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Rasulullah SAW pernah bilang bahwa jika salah seorang di antara kalian sedang marah dan ketika itu dia sedang berdiri, ya, maka duduklah, kata Rasulullah. Duduklah, ya. Maka dengan duduk itu, insya Allah amarahnya akan hilang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, jika dengan duduk amarahnya belum hilang, ya, falyadtaji', maka berbaringlah, ya. Disuruh berbaring sama Rasulullah SAW, ya. Ketika kita duduk, marahnya masih ada, kita masih ingin meluapkan amarah, maka kita diperintahkan untuk berbaring, bahkan tidur, agar amarah kita hilang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menahan amarah kita. Kemudian cara yang keempat, ya, yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW untuk menahan amarah adalah mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita sedang marah, agar kita tidak meluapkan amarah kita, kita diperintahkan untuk mengambil air wudhu. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Innal ghadaba minasyaiton. Apa kata Rasulullah? Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan. Ya. Wa inna syaiton khuliqa min nar. Dan sesungguhnya syaitan itu tercipta dari api. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa inna ma tutfa'un naru bil ma. Dan sesungguhnya, ya, untuk mematikan, untuk memadamkan api itu, ya, harus dengan air, kata Rasulullah. Ya. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddu. Maka jika di antara kalian ada yang marah, ada yang sedang marah, ya, agar tidak meluapkan amarahnya, maka kalian berwudulah, kata Rasulullah. Ya. Karena marah itu datangnya dari syaitan, anak-anak. Ya. Marah itu datangnya dari syaitan. Syaitan, ya, tercipta dari api. Untuk memadamkan api dengan air. Maka kita ketika sedang marah, ya, untuk tidak meluapkan amarah kita, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Ya. Semoga setelah berwudu, amarah kita akan hilang dan kita tidak jadi meluapkan amarah kita. Kemudian adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang terakhir yang diajarkan oleh para ulama, ya, dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan amarah kita, untuk tidak meluapkan amarah kita, kita harus apa? Harus ingat wasiat dari Rasulullah SAW. Ingat sabda-sabda Nabi tentang amarah, ya. Salah satunya, ya, yang tadi dijelaskan, ya, oleh sahabat Abu Darda ketika ia meminta, ya, diberitahu, ditunjukkan suatu amalan yang ketika dikerjakan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa? Janganlah marah.
Ya, jadi kita harus mengingat terus bahwa kita ketika menahan amarah, kita ketika menahan untuk tidak meluapkan amarah kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke surganya, ya, akan memasukkan kita ke surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya, ya. Jadi seperti itu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, Mister berpesan kepada kalian semua untuk menahan hawa nafsu lainnya selain lapar dan haus di bulan puasa ini, ya, di bulan Ramadan ini, ya, termasuk diantaranya tadi menahan amarah. Jangan sampai kita ya mudah meluapkan amarah kita, ya. Jadi semoga di bulan Ramadan ini ya puasa kita, amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita bisa terus menahan hawa nafsu lainnya termasuk amarah tadi, agar kita terhindar dari murka Allah, kemudian juga agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Rubbama hakadha minni, ya, mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan di kultum kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, semoga bisa bermanfaat untuk umat muslim khususnya, ya, dan semua orang pada umumnya. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.